kita mulai namun nunggu nih. Mulai mau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kajian itikaf kita kali ini insyaallah akan membahas sesampai-sampainya kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena ini juga karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida, namanya Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau lahir tahun 701, wafat tahun 774 Hijriah, berarti usia 73 tahun beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma warada fi khalqi Adam alaihi salam. Bab menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di sini dari ayat 30 sampai 39. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala, dan ingatlah
ketika telah berfirman atau ketika berfirman siapa Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu Allah, lil malaikati kepada para malaikat, inni sungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun adalah zat yang menciptakan atau zat yang akan menciptakan fil ardi di muka bumi khalifatan, khalifah. Khalifah di sini bisa berarti pemimpin yang mengelola bumi. Karenanya kita ini di samping hamba, kita ini juga khalifah, pemimpinnya. Dan setiap kita memang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Maka di antara tanggung jawab kita adalah merawat bumi ini, karena kita khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya kalau ada orang yang merusak alam, berarti dia telah mencederai salah satu tugas utamanya sebagai khalifah di muka bumi. Contohnya buang kasur di kali misalnya. Itu termasuk merusak fungsi khalifah itu. Atau menggunduli hutan tanpa diadakan reboisasi dengan pohon yang sama atau pohon yang serupa lah paling tidak. Nah, itu mengadakan pengerusakan di alam itu bagian dari pencitraan terhadap fungsi khalifah. Karenanya Allah kecam dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia. Ada yang mengartikan khalifah itu pengganti. Karena sebelumnya di bumi itu ada makhluk yang Allah tugasi untuk menghuni, tapi dia hanya berbuat kerusakan. Dan itu dikenal dengan istilah Banul Jan. Banul Jan itu anak cucunya jin. Jadi mereka sebelum manusia ada mereka, cuman mereka berbuat kerusakan. Karenanya kemudian mereka diusir dari bumi untuk dipindah ke dimensi yang lain. Masih ada mereka sampai sekarang, tapi berada di dimensi yang lain. Nah, nanti dari bangsa jin itu diantaranya ada yang namanya Abdul Haris, atau ada yang menamai dengan nama Azazil, yang belakangan populer dengan nama Iblis. Nah, itu diantara bangsanya itu ada yang bernama Abdul Haris, atau ada yang menamai dengan nama Azazil, yang belakangan dia disebut populer dengan nama Iblis itu nanti. Dia itu minal jin, cuman dia dalam ketaatan yang luar biasa kepada Allah, ibadahnya dahsyat sampai menjadi gurunya para malaikat. Itu iblis itu. Allah, tapi nanti kita bahas insya Allah. Nah, karena bangsa Banul Jan diusir dari bumi, Allah ingin menciptakan khalifah sebagai penggantinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini makhluk hibrida baru yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, menggantikan penduduk sebelumnya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu, apakah panjenengan fiha akan menjadikan fiha di bumi man, seseorang yang yufsidu akan berbuat kerusakan fiha di bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu, dan sementara kami, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memuji panjenengan, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan panjenengan. Di sini malaikat ketika Allah menginformasikan akan menciptakan makhluk hibrida baru, itu yang namanya Adam, itu lempungnya Adam sudah dibentuk oleh Allah. Ketika malaikat melihat bentuk lempungnya Adam itu, malaikat punya analisa lah kalau bahasa kita.
Ini makhluk baru ini kayaknya punya potensi yang tadi membuat kerusakan juga, dan punya potensi menumpahkan darah juga. Ada yang mengatakan karena malaikat melihat penduduk sebelumnya begitu, jangan-jangan ini juga sama kayak yang kemarin. Jangan-jangan. Ada yang mengatakan begitu. Makanya malaikat berkata begitu. Nah, sementara malaikat, kita tahu malaikat itu tidak durhaka kepada Allah. Mereka makhluk yang tunduk dan patuh pada ketetapan dan ketentuan Allah. Mereka mengatakan sementara kami adalah makhluk yang selalu bertasbih. Ada yang mengatakan tasbih itu sholat, ada yang mengartikan tasbih itu sholat. Dan nuqaddis, ada kata nusabbih, ada kata nuqaddis. Itu secara umum artinya sama. Nusabbih kami mensucikan, nuqaddis itu juga sama, kami mensucikan. Bedanya apa tasbih dengan takdis? Kata para ulama, kalau tasbih itu mengosongkan hati kita dari aneka suudzon, buruk sangka kepada Allah. Itu tasbih. Jadi kalau tasbih itu mengosongkan hati, pikiran dari aneka suudzon kepada Allah. Jadi malaikat tidak mau suudzon kepada Allah, makanya malaikat bertasbih. Makanya ayat-ayat berkaitan dengan tasbih itu di Al-Quran diantaranya adalah untuk menepis anggapan-anggapan buruk orang-orang musyrik. Misalnya Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persifatkan. Jadi kata tasbih dengan kata subhan itu menepis anggapan-anggapan buruk dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dalam Al-Quran itu. Makanya kalau kita bertasbih, harusnya hati dan pikiran kita kosong dari suudzon, buruk sangka kepada Allah. Kalau kita bertasbih tapi hati kita, pikiran kita masih sering suudzon kepada Allah, berarti kita belum sungguh-sungguh bertasbih. Berarti kita belum bersungguh-sungguh bertasbih. Bisa dimengerti ya? Makanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Ya, kalau takdis apa bedanya kalau takdis? Kalau takdis itu dari kata qaddasa yuqaddis, takdisan itu maknanya kita mendekat kepada Allah agar kita disucikan oleh Allah. Makanya di antara makna Al-Quddus itu adalah Allah zat yang maha suci yang berkenan mensucikan hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Maka itu takdis namanya. Jadi malaikat itu tidak hanya kosong dari buruk sangka kepada Allah, tapi mereka juga selalu mendekat kepada Allah. Sehingga karenanya mereka termasuk makhluk yang disucikan oleh Allah. Mereka termasuk makhluk yang disucikan oleh Allah. Nah, kita pun kalau merapat dan mendekat kepada Allah, kita akan disucikan oleh Allah. Karena Al-Quddus itu mengandung makna at-tahir awil mubarak, suci atau diberkahi. Itu at-tahir awil mubarak. Itu kata para ulama. Contoh, kita wudhu dari rumah, jalan ke masjid untuk sholat, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Ternyata ada taklim, ditambah lagi apa? Malaikat dan binatang di lautan bahkan memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Pahala didapat, ampunan didapat. Jadi pahala dihadirkan, dosa dihapus. Ada proses pensucian di situ itu. Makanya kalau kita merapat dan mendekat kepada Allah, insya Allah pahala dihadirkan, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Makanya Nabi juga mengumpamakan sholat itu seperti apa coba? Beliau pernah bersabda kepada para sahabat, andaikan di depan rumahmu ada kali yang mengalir airnya, ini kalinya jernih ya, bukan kali Malang, bukan kali Bekasi. Ini kali yang jernih airnya, kali di Dieng. Mana Pak Hartono? Dieng jernih airnya ya? Oh, Wonosobo.
Jadi kali yang jernih itu kata Nabi, bayangkan kalau kamu mandi di kali itu sehari 5 kali. Apakah masih tersisa daki dalam tubuhmu? Tidak ya Rasulullah. Demikian sholat kata Nabi. Demikian juga sholat. Bahkan saya baca dalam kitab Sahih Fadilah Amal, ada hadis Sahih riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hulyatul Auliya, disebutkan orang kalau sholat dosanya ditaruh di pundaknya. Orang kalau sholat ditaruh di pundaknya, sehingga ketika dia rukuk berjatuhanlah sholat paha dosanya. Jadi dosanya taruh di pundaknya, sehingga ketika dia rukuk berjatuhanlah dosanya itu. Sujud lebih jatuh lagi. Makanya harus tumakninah. Kalau nggak tumakninah, mau jatuh nggak jadi, nggak jadi jatuh itu. Makanya tumakninah itu supaya berguguran dosa-dosa kita. Itu hadisnya sahih. Saya baca dalam Sahih Fadilah Amal, hadisnya riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hulyatul Auliya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pernah tadi kalau kita berangkat dari surah Hud ayat 114 tadi, ada dikutip satu riwayat, pernah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari saya satu amalan yang membuat saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nabi bersabda, kama qal, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Kalau engkau berbuat keburukan, segera susul dengan kebaikan. Di hadis yang lain ada tambahan tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Maka beliau bertanya, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Nabi menjawab, na'am, bal huwa ahsanul hasanat. Benar, bahkan dia adalah kebaikan yang paling baik. Bahkan dia adalah kebaikan yang paling baik. Nah, makanya zikir itu bagian dari menambah pahala, menghapus dosa, terus mengangkat derajat. Insya Allah. Itu seperti itu. Lanjut, itu takdis ya. Kalau takdis berarti kita mensucikan Allah dengan cara mendekat kepada Allah supaya kita disucikan oleh Allah yang maha suci. Itu takdis. Kalau tasbih, mengosongkan hati dari suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah berfirman, inni sungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Jadi malaikat diingatkan oleh Allah betapa sebenarnya Allah lebih tahu daripada apa yang malaikat tidak ketahui. Dan memang rumusnya bagi kita adalah kita ini tahu karena diberitahu. Hakikatnya kita itu tahu karena diberitahu. Dan sehebat apapun dan sebanyak apapun pengetahuan kita, selalu apa yang tidak kita ketahui itu lebih banyak. Itu rumus itu. Jadi apapun yang kita ketahui dan sebanyak apapun yang kita ketahui, selalu yang tidak kita ketahui itu jumlahnya lebih banyak. Itu rumus itu. Nah, itulah kenapa dibutuhkan iman. Karena ilmu kita terbatas, makanya dibutuhkan iman. Itu seperti itu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم, dan Allah mengajari Adam, Nabi Adam, al-asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya, thumma aradahum, kemudian Allah mengembalikan atau menampakkan atau menanyakan kepada para malaikat. Summa aradahum, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat.
Tsumma aradhum, Allah menampakkan mereka semua alal malaikat, di atas malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama semua itu yang tadi Nabi Adam sudah menyebutkan itu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Oh, ternyata Nabi Adam ini dalam hal ilmu lebih unggul daripada para malaikat. Kenapa? Karena diajari oleh Allah. Jadi kalau kita ini hebat, sejatinya karena dihebatkan oleh Allah. Kalau kita ini bisa, karena dibisakan oleh Allah. Nah, menarik, ada kejadian ketika iblis melihat lempungnya Nabi Adam. Iblis itu sempat berkata begini, kalau nanti dia diciptakan, kalau dia nanti jadi diciptakan oleh Allah dan saya disuruh tunduk sama dia, saya tidak akan mau. Jadi iblis itu dari awal itu sudah begitu ngomongnya. Nah, iblis itu diuji oleh Allah dengan junioritas sebenarnya. Junioritas. Jadi diuji dengan makhluk hibrida baru yang namanya Adam itu. Rupanya dia nggak kuat ya. Diuji dengan junioritas itu nggak kuat ya. Nggak sanggup. Nggak kuat, nggak sanggup. Kan katanya udah di surga Ustaz, kok pakai diuji segala? Karena dia belum mati. Kan iblis belum mati, makanya masih diuji. Bangsa jin itu sama dengan kita, kena beban taklif, kena beban pensyariatan. Jadi kalau belum mati ya masih diuji, walaupun dia berada di surga, karena dia menjadi gurunya para malaikat itu. Allah menguji dengan makhluk hibrida baru ini. Itu Nabi Adam alaihissalam, dan tidak kuat iblis itu, tidak kuat. Dan berapa banyak orang yang tidak kuat diuji dengan fenomena junior yang lebih cemerlang daripada seniornya. Itu di hampir semua kalangan itu. Baik di hampir semua kalangan lah, termasuk kalangan ustadz dan kiai. Itu kadang nggak siap diuji dengan junior. Nggak semuanya mau berlapang dada. Tidak semua senior itu memandang junior yang berpotensi itu sebagai kader yang siap melanjutkan dakwahnya. Nggak semuanya. Kalau di kota barangkali relatif tidak terlalu ya, kalau di kota yang saya rasakan tapi kalau di kampung terasa itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya itu selesai kuliah, pulang kampung saya itu Pak, sempat pulang kampung selesai kuliah itu. Terus sama bapak saya, Allah yarham, bapak saya bilang gini, udah kamu balik ke Surabaya lagi aja, Di sini ilmu kamu kurang bermanfaat. Karena di kampung saya itu orang masih melihat usia. Saya itu pernah malam isya mau ceramah, sore dibatalkan gara-gara masih terlalu muda. Jadi kalau di kampung itu tidak boleh, harus tua. Saya dijadwalkan khutbah Idul Adha, itu dibatalkan juga gara-gara masih terlalu kecil. Di kampung saya itu gitu. Saya itu pernah dijegal gitu. Maka kata bapak saya, "Udah kamu balik ke Surabaya lagi aja, di sini kurang bermanfaat." Karena orang kampung itu masih ngelihat umur. Allah. Akhirnya saya balik ke Surabaya, ya qadarullah, di Surabaya bermanfaat. Alhamdulillah, masya Allah. Dipakai oleh Allah lah, alhamdulillah, masya Allah. Karena orang kota kan tidak terlalu melihat umur Pak. Ya. Kalau orang kota itu biasanya melihat kemampuan. Nah. Terus selang berapa tahun kemudian adik saya lulus. Adik saya di bawah saya 2. Adik saya bontot. Itu lulus. Sempat ngikut saya beberapa waktu, terus pulang kampung. Pak, qadarullah, pas adik saya pulang kampung itu yang tua-tua pada mati semua. Qadarullah, adik saya sampai sekarang, adik saya kepake sampai sekarang. Qadarullah, adik saya kepake sampai sekarang. Alhamdulillah, masya Allah. Saya pas pulang yang tua-tua masih hidup, pas adik saya pulang yang tua-tua pada mati semua. Ya Allah.
Saya dulu pernah sebelum tinggal di sini kan jadi kontraktor di daerah Pondok Ungu. Maksudnya ngontrak maksudnya. Dekat dengan kontrakan saya itu ada seorang ustadz tempat. Di luar kampungnya udah jadi ustadz, sering ceramah di mana-mana lah. Beliau S2 sudah. Jadi ustadz di mana-mana. Di kampungnya sendiri, di masjidnya mentok jadi tukang pengumuman kota amal. Pernah ngomong ke saya kurang lebih, di sini mah ustadz kalau yang tua-tua masih ada nggak dipakai, yang muda-muda katanya. Begitu kalau di kampung itu masih begitu. Karena tadi yang tua-tua itu nggak siap digantikan oleh yang muda. Kadang kalau anak muda tampil itu dianggap paku jengat, mesti dipukul, ditenggelamkan. Nah, itu penyakitnya iblis itu. Jadi kalau kita mengalami yang sama berarti mirip-mirip. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan ketika melihat ada anak-anak muda tampil, dalam hati berkata alhamdulillah, generasi penerus sudah siap. Pak, kalau pikiran jenengan ngoten, kita selamat insyaallah kalau pikirannya gitu. Tapi kalau kita memandang anak-anak muda ini sebagai saingan yang harus tenggelamkan, ya mirip-mirip iblis itu. Allahu Akbar. Nah, di sini malaikat mengakui ilmunya Nabi Adam alaihissalam karena diajari oleh Allah. Nah, manusia itu mulia diantaranya karena ilmu itu. Saya ulang, manusia itu mulia karena ilmu. Lebih tepatnya ilmu dan iman sekaligus, itu lebih tepatnya. Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran di surah Al-Mujadilah ayat 11 nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi nggak boleh satu-satu itu. Orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman tok nggak cukup. Karena kalau iman tok nggak pakai ilmu, semangat ibadah tapi ngawur. Makanya harus pakai ilmu. Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu kata para ulama. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya harus pakai apa? Ilmu. Ilmu tok, nggak ada imannya, nah, mandek ilmunya nanti tidak bermanfaat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya kita ini selalu bermohon pada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu seperti itu. Nah, dua-duanya harus ada. Kombinasi ilmu dan iman itu amalan takwa. Kalau kita bertakwa, Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu amalan takwa itu. Orang kalau nggak ada takwanya, ada sebuah syair Arab yang mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Ada yang mengatakan itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau ada anak muda, dia ada ilmu, ada takwa, itulah kehidupan yang sebenarnya dari anak muda yang akan dimuliakan oleh Allah. Lah kalau dia nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti nggak hidup. Iya, nggak hidup. Kalau ada orang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti dia nggak hidup. Loh, nggak hidup tapi kok jalan-jalan. Nah, sekarang bayangkan ada orang nggak hidup jalan-jalan. Coba bayangkan, kan hidupnya, kalau kata makalah tadi, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti nggak hidup. Iya, nggak hidup. Tapi kok jalan? Sekarang bayangkan ada orang nggak hidup tapi jalan. Kira-kira apa? Medeni wong maksudnya kan? Ada orang nggak ada ilmu, nggak ada takwa tapi jalan, berarti nggak hidup. Anak muda yang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, medeni wong.
Anak muda yang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, medeni wong. Non sewu nggih, kasus begal itu anak usia berapa itu? Iya, masih piye-piye itu. Ada SMP, SMA. Ya Allah, saya pernah kuliah subuh ke Pondok Kelapa lewat Jalan Baru Keranji ini. Anak saya itu anak Hifdi itu masih kelas 5 atau kelas 6 SD itu. Ikut saya. Duduk, saya taruh depan motor. Muter saya dari kejauhan dan ngelihat itu, kok ada rombongan motor konvoi banyak itu. Tapi saya menyadarinya terlambat, saya sudah masuk dalam rombongan itu. Samping saya persis itu, ini anak depan saya mobil, samping saya tukang sayur, samping saya ini anak muda, boncengan, celurit dikeluarkan coba. Untung Hifdi tidur itu. Kalau nggak tidur mungkin kejar-kejar dia itu. Hifdi itu tidur ya di motor saya itu. Saya sudah Allah saja, Allah gitu aja. Mobil depan saya itu mau nyalip dihadang terus, tidak boleh nyalip. Samping saya ngeluarin celurit. Saya Allah aja udah, Allah aja. Allah. Untungnya Hifdi tidur itu. Kalau dia nggak tidur mungkin saya serahkan sama Allah aja udah. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Qadarullah, tahu-tahu saya sudah nyalip rombongan itu, sementara mobil itu belum bisa nyalip. Loh, saya kok di depan mereka tahu-tahu ya. Saya kebut aja langsung pergi. Itu medeni, nggak ada ilmunya, nggak ada, anak muda kalau nggak ada ilmunya, nggak ada takwanya, nopo medeni. Ya, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, amin. Insyaallah, alhamdulillah. Bahkan manusia itu kalau udah sesat, itu lebih sesat daripada binatang. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih bejat daripada binatang. Allahu Akbar. Bahkan Sari As-Saqati rahimahullah beliau mengatakan, manusia itu kalau udah baiknya bisa melampaui para malaikat. Karena bahkan para malaikat ditugasi oleh Allah untuk melayaninya. Saking mulianya manusia itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Itu asalkan kita istiqomah dalam keyakinan Rabbunallah. Itu malaikat bahkan diperintah oleh Allah untuk mengawal kita, menguatkan hati kita dengan mengatakan jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Allah. Tapi kalau udah juahat manusia itu, bahkan kalau kata beliau Syekh As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan bahkan iblis ketemu sama dia malu. Manusia itu kalau udah juahat, iblis ketemu sama dia itu malu katanya. Kenapa? Kalah jelek. Iblis itu sekafir-kafirnya iblis, dia tidak pernah meyakini dirinya sebagai Tuhan. Iblis itu, sesesat-sesatnya iblis, itu tidak pernah meyakini dirinya sebagai Tuhan. Malah saat perang Badar diabadikan perkataan iblis itu, inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Aku melihat pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Aku takut kepada Allah. Itu iblis itu. Sementara Fir'aun, Namrud itu ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun malah mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Iblis tidak pernah meyakini diri sebagai Tuhan itu. Allahu Akbar. Bahkan ada guyonan di Indonesia itu, idenya iblis kalah sama orang Indonesia. Ya, setan itu maunya itu menggoda orang itu korupsi 3 miliar. Yang disikat malah berapa triliun itu. Allah. Setan tuh maunya menggoda manusia, ngoplos minuman keras itu loh. Yang dioplos kok malah bahan bakar. Semacam-macam. Ya, itu makanya idenya setan kalah sama setan manusia itu.
Karena setan itu minal jinnati wan syayatinal insi wal jin. Allahu akbar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka maha suci Engkau wahai Allah, la ilma lana, kami ini tidak ada ilmu, illa kecuali ma apa-apa 'allamtana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau adalah zat, sungguhnya Engkau anta ya panjenengan, al alim zat yang maha mengetahui, al hakim zat yang maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan pengakuan para malaikat betapa memang kita ini nggak ada ilmu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Izin minum dulu nih. Oh, lanjut. Jadi kita ini hakikatnya nggak ada ilmu kecuali apa yang Allah ngatur, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita saja. Makanya kita ini harus selalu mohon kepada Allah agar dikasih tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Allah. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu di samping dengan belajar, bisa dengan doa kita mendapatkannya, bisa dengan syukur kita mendapatkannya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, ilmuku terus bertambah setiap kali aku bersyukur kepada Allah karena mendapatkan ilmu. Kalau dapat ilmu baru, beliau mengucap alhamdulillah. Itu setelah itu kata beliau, Imam, ilmuku selalu bertambah, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Terus dengan takwa itu kita juga bisa mendapatkan ilmu. Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, ayat paling akhir itu ayat paling panjang, di ujung ayat itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah pasti akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu seperti itu. Jadi ilmu itu di samping yang utama dengan belajar, kita bisa mendapatkannya dengan berdoa, dengan bersyukur, dan dengan bertakwa. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Itu pintu-pintu ilmu itu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada para malaikat itu bi asma'ihim, nama-nama mereka, nama-nama mereka, benda-benda semua itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama mereka semua, nama-nama benda-benda yang Allah beritahukan kepada Nabi Adam tadi itu, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berfirman lakum kepada kalian, ini sungguhnya aku a'lamu, zat yang maha mengetahui, ghaibas samawati wal ard, kegaibannya langit dan bumi, wa a'lamu ma, dan aku adalah zat, dan wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui atau maha mengetahui, ma tubduna, apa-apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah itu adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah adalah zat yang
Maha mengetahui apa yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Dengan kata lain, semua diliputi oleh ilmu Allah. Wala yuhituna gimana itu? Ayat kursi itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita ini sebatas yang Allah kehendaki saja yang kita tahu. Nah, yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak, dan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah zat yang Maha tahu baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, makanya kalau bahasa sederhananya, tidak ada rahasia bagi Allah terkait dengan kita. Makanya kalau sama Allah itu jangan banyak alasan. Kalau sama Allah itu udah iktiraf aja, ngaku aja. Saya itu ya ini cerita, semoga bisa diambil pelajarannya. Saat itu saya berada di pusaran Ka'bah ya. Di pusaran Ka'bah. Pas di Ka'bah itu tiba-tiba pikiran-pikiran jelek itu keluar semua. Jadi pikiran jelek, perasaan yang jelek itu keluar semua itu. Tiba-tiba di pusaran Ka'bah itu. Terus saya itu ya umumnya manusia rada ngeles. Rada ngeles mencoba mencari-cari alasan untuk diri sendiri bahwa membela diri lah. Lama-lama saya mikir, loh, yang saya hadapi ini kan Allah yang Maha tahu tentang keadaan saya. Mbok aku akeh alasan percuma, Allah Maha tahu tentang diri saya. Akhirnya saya bilang sama Allah gini. Pas muncul pikiran buruk itu saya bilang, nah ini ya Allah yang selama ini sering muncul dalam diri saya, yang kotor ini ya Allah, tolong sucikan ya Allah, bersihkan ya Allah. Nah ini ya Allah, ini perasaan jelek yang sering muncul di diri saya ya Allah, tolong bersihkan ya Allah. Wis ngaku ngoten mawon. Sama Allah masuk kate gaya alasan. Sebelumnya saya bikin sebelum saya ngeh, sebelum Allah bimbing saya gitu ya, itu saya sempat berargumentasi gini. Tapi kan ini kan karena yang membela diri lah gitu. Lupa bahwa yang kita hadapi itu Allah yang Maha tahu detail tentang diri kita. Wah, akhirnya ngernongol pikiran jelek, ya Allah, ini yang selama ini sering ada dalam diri saya ya Allah, tolong sucikan ya Allah, tolong bersihkan ya Allah. Nah ini ya Allah yang sering muncul ini, tolong bersihkan ya Allah. Nah ini yang pokoknya sing elek-elek tak tokno pisan wis niki ya Allah. Niki sing elek niki ya Allah. Ini yang jelek wis tolong bersihkan ya Allah. Lah kita ngomong di hadapan Allah. Wong kita ndak bisa sembunyi dari Allah. Oh piye terus ya iktiraf niku. Iktiraf wae ngaku pun niki sing jelek. Tolong bersihkan ya Allah, tolong sucikan ya Allah. Tahadus bini'am, saya bicara nikmat Allah, nggih semua kembali pada Allah. Beberapa yang jelek-jelek itu ya alhamdulillah masya Allah sampai sekarang nggak nongol lagi, alhamdulillah. Sing elek-elek nih, alhamdulillah. Ya tetap kula wonten elek, tapi sing pas muncul di Ka'bah itu gak nongol lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak nongol lagi. Ya Allah, sama Allah itu ngaku aja ya. Itu seperti itu. Allah Akbar. Ngoten nggih, yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan semuanya Allah ketahui. Ngoten mawon. Kita enggak bisa ngapa-ngapain, Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini insyaallah kita bahas besok. Kalau masih ada waktu saya teruskan, kalau nggak ada silakan. Monggo yang mau tanya dulu. Takutnya banyak pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan kalau nggak ada pertanyaan. Takutnya banyak pertanyaan. Monggo. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Saya sampai jam 11:30 kurang 5 nggih. Mau lanjut ke Baitul Husna ditodong saya. Ditodong. Saya bilang saya ada di Asyuhada sampai jam 11:30 kira-kira. Nggih. Nggih. Ditodong. Monggo silakan kalau ada, kalau enggak ada saya teruskan lagi. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua?
Jelas. Nggih, monggo Pak Arfan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanyanya di luar ini kalau Pak ya? Monggo. Ya masih berkaitan dengan Nabi juga. Mengenai Nabi apa namanya? Yang sakit 18 tahun. Nabi Ayub. Ayub. Nggih. Sama 18 tahun sakit, kemudian juga dia diunjuk diusikan. Nggih. Nah, saya simpan selama 18 tahun itu Nabi Ayub itu cukup di stres kan tadi nggak ada apa Ustaz ya. Nabi Ayub bagaimana Ustaz? Nggih. Terima kasih. Nggih. Bagus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya ketahui, sependek yang saya pelajari maksud saya, Nabi Ayub alaihissalam itu tidak pernah pensiun jadi Nabi dan Rasul. Jadi nggak pernah pensiun. Beliau tetap berdakwah walaupun dalam keadaan sakit. Tapi memang Nabi dulu kan hanya untuk kaumnya saja. Jadi skupnya itu nggak luas, nggak kayak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi skupnya itu nggak luas, kaumnya aja. Dan beliau berdakwah dengan sekemampuannya itu. Kan prinsipnya Allah tetap tidak akan bebani orang di luar kemampuannya kan. Dan kita tahu Nabi Ayub tidak Allah celah dengan keadaannya seperti itu. Dan fisik yang sakit itu tidak menghalangi aneka kebaikan termasuk dakwah dan perjuangan selama ruhnya sehat. Jenderal Sudirman itu sakit, tapi ruh beliau sehat, pimpin perang. Belanda dibuat kelabakan dengan izin Allah kan. Itu seperti itu. Maulana Ilyas itu rahimahullah itu sakit beliau itu. Tapi dakwahnya seantero jagat. Karena sakitnya fisik itu tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Maulana Ilyas itu rahimahullah. Terus kemudian dulu Hamas itu punya pemimpin Syekh Yasin. Lumpuh itu beliau. Syekh Yasin rahimahullah. Itu tidak menghalangi perjuangan itu. Jadi fisik yang lemah itu tidak akan melemahkan perjuangan asalkan ruhnya sehat. Yang menghancurkan Persia itu panglimanya sakit itu. Siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu mimpin perang dari kemah itu. Beliau sakit. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu mujabud dakwah. Kalau berdoa itu langsung Allah kabulkan. Orang buta didoakan langsung melek. Orang lumpuh didoakan langsung jalan. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Suatu saat temannya nanya, "Wahai Sa'ad, engkau mendoakan orang sakit langsung sehat. Kamu sendiri sakit, kau tidak minta sehat sama Allah?" Apa jawabannya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Mereka minta sehat, saya doakan sehat. Saya nggak mau sehat kok. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu tidak mau sehat beliau itu. Artinya takdir Allah diterima, tidak ditolak sama sekali. Tapi itu tidak menghalangi peran beliau sebagai panglima perang bahkan. Kita tahu dalam sirah itu pasukan muslimin hampir kalah, pasukannya lari ke dalam kemah. Panglima, kita hampir kalah. Langsung beliau berdoa dari kemahnya, menang dengan izin Allah. Itu sampai Raja Yazdirjid II mati. Di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu, di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Raja Persia lari. Di masa Sayyidina Utsman mati. Itu panglimanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu. Itu orang yang sakit itu, bukan orang yang sehat. Orang yang sakit badannya, ruhnya sehat, tembus langit ruhnya. Nah, itu Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu raganya saja yang sakit, tapi tidak dengan ruhnya, dan itu tidak menghalangi dakwah beliau. Kalau saya baca sejarah beliau itu menarik ya.
Istrinya itu ngomong gini, Mas Nabi, kalau bahasa kita ya, ini kan Nabi kan suaminya, Mas Nabi, sampean kan Nabi, Boya minta sembuh itu loh sama Allah. Kata beliau nanya sama istrinya, saya berapa lama sehat? Ada beberapa versi riwayat ya, di antara yang pernah saya ngaji itu 40 tahun. Sakit berapa lama? Yang saya pelajari saat itu 18 tahun. Kata Nabi Ayub, kurang lama. Beliau itu nangis itu ketika sakitnya mulai menyentuh lidah beliau. Lidahnya mulai kena. Itu beliau sakit, nangis itu. Kenapa nangis? Beliau khawatir tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Hiburan beliau saat sakit adalah menyebut nama kekasihnya. Siapa? Allah. Kalau lidahnya kena, beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya, Allah. Maka beliau nangis, minta sembuh. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Qaddarallah, beliau sembuh itu. Itu nangis gara-gara lidahnya kena itu. Beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Karena bagi seorang kekasih, hal yang sangat menyiksa adalah ketika dia tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Makanya beliau minta sembuh gara-gara lidahnya mulai kena gitu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu dipakai ruqyah kalau kita sakit. Nah, bisa dibaca itu. Kalau sebagai doa ditambah Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau ayatnya anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oke, ngatan nggih Pak nggih. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum. Nggih, kontak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berkenaan dengan tadi prioritas. Jujur, secara pribadi saya sendiri, Nggih. kalau melihat prioritasnya punya kemampuan, punya prestasi, punya segudang ilmu gitu kan, insya Allah sih dalam hati akan menerima. Nggih. Tapi ini fenomena yang terjadi, kita melihat sudah memegang jabatan, gitu kan. Nah ini kan jadi apakah seperti yang tadi Ustaz bilang, menakutkan orang gitu kan? Iya. Saya khawatir ke arah ke sana gitu Ustaz. Iya. Jadi mohon maaf. Dan sudah menakutkan kan? Iya wis. Nggih, saya paham. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mungkin itulah bedanya kita sekarang dengan generasi terdahulu ya. Harun ar-Rasyid itu khalifah ditulis dengan tinta emas itu di usia masih 23 tahun kira-kira. Belum genap 30, bukan hanya belum genap 40, belum genap 30 itu. Baru sekitar 23 tahunan lah usianya. Itu sudah ditulis dengan tinta emas. Harun ar-Rasyid rahimahullah. Prestasinya itu sampai segitu, Masya Allah. Banyak khalifah-khalifah muda kita itu seperti misalnya Umar bin Abdul Aziz misalnya, kan juga masih muda itu, masih muda banget beliau itu. Itu juga ditulis dengan tinta emas misalnya. Terus sempat mimpin sebentar tapi putranya Yazid bin Muawiyah, namanya Muawiyah ibn Yazid. Cuman sebentar meninggal. Itu juga ditulis dengan tinta emas juga itu. Anak muda juga. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, panglima perang. Pemuda. Jadi banyak, memang betul kata Bapak, pemuda-pemuda yang berprestasi terus kemudian bisa memimpin tidak hanya dalam level skup RT RW, bahkan negara itu ada. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk memimpin. Oh, ini kalau saya teruskan kemana-mana nanti ini. Pokoknya begitulah ya. Kita doakan saja lah. Semoga
negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Amin Allahumma amin insyaallah. Tidak bisa ngomong saya. Nanti kemana-mana pemirsa. Oke, monggo yang lain silakan. Ini mumpung malam-malam Ramadan kita berdoa yang baik-baik aja lah. Oke. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua nih? Oh ini Pak Haji Menang. Ustaz sebenarnya tanya satu kali. Bahwa doa orang yang tertulis itu kan makbul. Betul. Bahkan walaupun dia kafir. Iya. Apakah ini berlaku juga kita mendoakan orang yang tertulis kita? Kita jadi seorang, kita doa dia supaya bagus itu apakah juga termasuk kata boleh makbul juga? Bagus. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Walaupun dia kafir, karena antara dia dengan Tuhannya tidak ada penghalang. Itu berhati-hati dalam menzalimi seseorang, karena hidup kita bisa sengsara gara-gara itu. Kalau sampai dia menengadakan tangannya, melangitkan doanya, habis kita itu. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti Allah kabulkan. Doanya terzalim itu pasti Allah kabulkan, pasti. Makanya kalau kita termasuk orang yang mazlum, terzalimi, manfaatkan untuk berdoa yang baik-baik, terutama untuk diri kita dulu. Manfaatkan untuk berdoa yang baik-baik. Nah, untuk orang yang menzalimi kita punya dua hak Pak Junang. Kita punya dua hak. Hak pertama, hak membalas. Lah jenengan gregetan gak tahan. Dungano elek nggih monggo, ndak apa-apa. Sebagaimana Nabi pernah kunut nazilah. Sebulan penuh itu Nabi kunut nazilah itu. Dalam salat 5 waktu bahkan. Walaupun akhirnya Allah bilang cukup Muhammad, cukup terus cukup. Itu pernah Nabi begitu. Jadi kalau kita mau membalas silahkan. Tapi kalau kita mau memaafkan dan berlapang dada serta mendoakan baik yang bersangkutan, bisa berlaku. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah di Taif itu nggak cuma ditolak Nabi itu, dipukuli Nabi itu. Tapi adakah Nabi mendoakan jelek? Tidak. Nabi mendoakan hidayah, petunjuk. Nabi berharapan baik. Kalaupun bapaknya kafir, mudah-mudahan anak cucunya beriman. Dan doa Nabi Allah kabulkan. Taif itu generasi pertama banyak mati kafir. Tapi generasi kedua, generasi ketiga ahlul qura muncul dari situ. Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah Islam dengan Amr ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab ini masuk Islam di puncak kekafirannya. Ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal sendiri, Amr bin Hisham itu sebenarnya dia juga cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sirah, saya pernah baca dalam sirah itu, Abu Jahal itu kalau ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya ditutup pakai surban begini oleh Abu Jahal itu. Abu Jahal kalau papasan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup wajahnya pakai surban. Kata temannya, Abu Jahal, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau berpapasan dengan Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Kalau aku melihat wajahnya, aku jatuh cinta. Kata Abu Jahal itu, kalau aku melihat wajahnya, aku jatuh cinta. Cuman dia kan tertutup oleh kesombongannya kan, sehingga dia tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sirah mencatat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab berkali-kali kepergok nguping bacaan Al-Qur'annya Nabi saat Nabi tahajud. Berkali-kali, enggak sekali itu. Jadi sebenarnya mereka itu mengakui gitu loh. Dan dalam perjalanan sebelum matinya Abu Jahal ketika mau perang Badar, ditanya oleh temannya kan, sebenarnya kamu ke Muhammad itu gimana sih? Apa jawaban Abu Jahal? Janjane aku ya percaya yang Muhammad. Janjane. Cuman ya kalau kita baca dalam sirah itu kan Abu Jahal itu dulu naksir berat sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia ini ikut kompetisi untuk mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Di luar dugaan, yang dipilih oleh Siti Khadijah adalah yang nggak ikut kompetisi. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Patah hati dia. Jadi ini persoalan cinta sebenarnya itu. Patah hati soal cinta. Sejak itu dalam pandangan Abu Jahal, Nabi Muhammad SAW pokoknya jelek aja bawaannya. Padahal sebenarnya Abu Jahal itu cinta banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Cuman gara-gara patah hati kalah saingan dalam masalah cinta, padahal Nabi tidak ikut persaingan sebenarnya. Karena Nabi itu tidak masuk dalam daftar kandidat yang memperebutkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beliau dipilih oleh Siti Khadijah untuk menjadi suaminya. Dan dengan izin Allah, beliau yang menjadi suaminya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sejak itu Abu Jahal sakit hati sama Nabi. Sejak itu terus pokoknya kesel aja. Gara-gara cinta. Jadi gara-gara cinta itu orang bisa menolak kebenaran juga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kula ditodong suruh ke Baitul Husna. Ngapunten nggih. Ini dari Baitul Husna, besok insyaallah kuliah subuh. Lanjut kuliah duha. Khutbah Jumat. Semoga kuat insyaallah. Oke, insyaallah. Cukup nggih? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.